Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah binimatillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kultum yang saya hormati di pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini adalah hari yang ke-22 di bulan Desember. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Maka dari itu saya 001 tak lupa mengajak kepada hadirin sekalian dimanapun berada. Marilah kita selalu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi juga. Jangan hanya di dalam keadaan ramai saja kita bertakwa, jamaah yang saya hormati, sebab takwa seperti ini berarti kita tidak murni. Baik ramai ataupun sepi, tetap kita melaksanakan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, 8 hari ke depan kita akan memasuki tahun baru miladiah. Artinya kita akan sampai kepada tahun baru lagi, yaitu tahun 2021. Alangkah nikmatnya yang kita lalui tahun 2020, dikenyam dengan merasa nikmat, tak terasa waktu begitu cepat. Karena kita betahnya di dunia ini sehingga tidak terasa kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak sanggup untuk menghitung nikmat tersebut, walaupun hanya menggunakan peralatan yang canggih. Inilah salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan dan sedang kita rasakan. Mari kita muhasabah kepada diri kita. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Maka hisablah diri Anda semua sebelum kau dihisab kelak pada hari kiamat. Apakah tahun 2020 kita beramal baik? Seandainya pada tahun 2020 kita belum optimal untuk beramal kebaikan, maka ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah kita laksanakan di tahun 2020 ini. Kemudian tingkatkan tahun 2021 dengan amal-amal yang baik pula. Jamaah yang saya hormati, yang harus dihadapi dengan hati-hati seraya kita berpedoman dengan pengalaman-pengalaman pada tahun yang telah kita injak, tahun 2020. Segala amal perbuatan pada tahun 2020 maka hendaklah dijauhi yang jelek-jeleknya, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilaksanakan. Kita hindari semaksimal mungkin. Jamaah yang saya hormati, selanjutnya bersiap-siap kita memulai babak baru, harus bisa diwarnai dengan perilaku yang baik-baik pula juga, yang menguntungkan pula. Karena tambah umur, jamaah yang saya hormati, tidak bertambah amal, itulah termasuk golongan manusia yang merugi. Tetapi kalau tambah umur, kita tambah kebaikannya, itulah manusia yang beruntung, jamaah yang saya hormati. Ya, kita warnai, kita hiasi dalam kehidupan sehari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan amal kita. Kita mengadakan introspeksi kepada diri kita sendiri, jamaah, serta mengevaluasi semua perbuatan tahun lampau kepada diri kita sendiri, serta mengevaluasi semua apa yang kita laksanakan ini sebelum kita dihitung kelak pada hari kiamat. Jamaah yang saya hormati, sehingga
Dengan demikian semakin tua umur kita semakin baik dan sempurna amal kita semua. Begitulah tujuan hidup kita dari tahun ke tahun jamaah. Diberi umur yang panjang dengan disertai amal yang baik pula. Kita lihat dalam salah satu hadis jamaah yang saya hormati, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu jamaah yang saya hormati, yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Itulah jamaah yang saya hormati. Tetapi jamaah yang saya hormati, sebagian besar kita sudah hal biasa jamaah di dalam menyambut datangnya tahun baru, tidak berbuat sebagaimana keinginan kita sebagai umat muslim. Sebaliknya datangnya tahun baru malah digunakan jamaah sebagai kesempatan untuk berbuat maksiat sepuas-puasnya. Kita habiskan waktu di hotel-hotel, di gedung-gedung pertemuan, atau di tempat-tempat ramai lainnya. Diselenggarakan bermacam-macam acara yang berbaur dengan kemaksiatan, dansa-dansi, mabuk-mabukan, berjoget semalam suntuk, dan lain-lainnya. Ini jamaah yang saya hormati, hal yang biasa dilakukan setiap menyambut tahun baru Masehi. Semua itu adalah keliru jamaah, bahkan sangat keliru dan sesat. Karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan seperti yang telah saya terangkan barusan adalah perilaku orang yang bertentangan, orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang hanya haus kemewahan dunia tanpa mengingat kehidupan akhirat jamaah. Mereka hanya haus dan mementingkan kepentingan pribadi dan hanya hidup di dunia, tidak memikirkan esok atau lusa dia akan kembali kepada akhirat. Ingat jamaah, dimanapun berada, termasuk di frekuensi yang di medsos juga, yang sedang melihat langsung di pagi hari ini, Ibu Suhartini yang sedang melihat siaran ini juga Bapak ya, terima kasih. Ingat akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat dosa, apalagi sampai mengingkari kenikmatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-An'am, wadaru dohirul ismi wa batinuhu innal ladzina yaksibunal isma ya sujjauna bima kanu yaktarifun. Baik, terima kasih Pak Damar Ulan. Ulan sedang melihat siaran langsung ini. Semoga Anda sehat selalu. Saya mendoakan dari Kota Bandung. Jemaah yang saya hormati, ingat dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat. Disebabkan apa? Disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini dalam surat Ibrahim juga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam kepada orang-orang yang tidak tahu mensyukuri nikmatnya, bahwa mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas firman-Nya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah bagimu kenikmatan. Tetapi ingat, jikalau engkau kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah yang saya hormati, lalu bagaimana tindakan kita di dalam memasuki tahun baru nanti yang sebentar lagi akan memasuki? Kita sebagai orang muslim yang bukan hanya mementingkan kehidupan dunia saja, tetapi juga kehidupan akhirat pula kita pikirkan. Maka hendaklah kita di dalam memasuki tahun baru ini, satu jamaah yang saya hormati, bercermin pada kehidupan yang baru kita lalui di tahun sebelumnya ini. Kadang-kadang kita melihat orang lain ada di bawah kita, semua salah. Ada seorang ibu jamaah yang saya hormati, dia berbicara dan mengadu kepada suaminya, "Papa,
itu tangga-tangga saya bajunya kok kotor. Kenapa ya? Satu hari berbicara, 2 hari seperti itu berbicara tarobah. Hari ketiga jamaah yang saya hormati, dia berbicara lagi, "Papa kok pakaiannya bagus sekali, bersih ya." Kemudian si papanya bilang, "Mami, saya bangun lebih awal." Kenapa? Karena kacanya sudah dibersihkan. Itulah tamsil buat kita. Jadi kalau kita melihat kepada orang lain karena diri kita jelek, kotor dengan dosa sedikit-sedikit, maka selamanya perilaku orang lain juga kelihatannya salah dan salah. Tetapi jamaah yang saya hormati, kalau pikiran kita jernih, tidak mempunyai dosa, semua juga akan baik. Kita bercermin pada kehidupan yang baru kita lalui di tahun sebelumnya. Jika ternyata pada tahun sebelumnya ini kita banyak berbuat kesalahan, maka pada tahun yang akan datang kita harus berubah sikap untuk berbuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Ya, jemaah yang saya hormati di pagi hari ini. Terima kasih Kang Damar, Ibu Suharti ya. Anda sudah melihat dan menyaksikan di pagi hari ini melalui salam untuk keluarga. Dalam Al-Quran, ittaqillah haitsumma kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan jahat dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulilah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Yang pertama. Yang kedua, jamaah yang saya hormati, bila mana di dalam masalah keduniaan pada tahun sebelumnya kita mengalami kemudaratan, maksud saya kemunduran, maka carilah sebab kemunduran itu. Lalu cari cara baru yang sekiranya dapat mendatangkan kemajuan. Jangan kemunduran pada tahun sebelumnya kita membuat putus asa. Sebab putus asa di dalam mengharap rahmat Allah itu adalah perbuatan dosa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu akan merubah. Yang merubahnya jamaah yang saya hormati. Itulah. Yang ketiga, jamaah yang saya hormati, memperbanyak rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bila mana di tahun baru yang kita lalui itu memperoleh banyak kemajuan. Kita harus bersyukur, diberi rezeki yang lebih, keluarkan haknya, ada yang menerimanya. Baik di dalam masalah duniawi maupun masalah ukhrawi, kita mengucapkan alhamdulillah. Jangan sampai jamaah yang saya hormati kita lupa. Ya. Kita kikir. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin tetap miskin. Jangan sampai di tubuh Islam ada jurang pemisah. Atau selalu membanggakan apa yang telah dicapainya selama ini. Lamun teu kurang. Gitu kan bahasana. Ingat jamaah yang saya hormati. Riwayat Qarun yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berlaku sombong berkat keberhasilannya. Di dalam perniagaannya yang membawa dirinya semakin kaya, padahal sebenarnya apa yang telah dicapainya itu semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati. Ya. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat kamu. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, dari semua yang telah saya sampaikan barusan, maka taulah kita bagaimana seharusnya tindakan setiap muslim di dalam memasuki tahun baru ini. Kita tidak perlu meniru orang-orang yang tidak mengerti jamaah, apalagi meniru orang-orang kafir yang suka berpoya-poya di dalam menyambut datangnya tahun baru. Ya. Datangnya tahun baru bagi kita berarti kita akan mengisi lembaran-lembaran hidup baru yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita semua. Jamaah yang saya hormati, apalagi kita ngeri sekali mengeluarkan petasan yang mengundang kebahayaan, kecelakaan.
Banyak itu contoh-contoh. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai lembaran-lembaran yang baru ini kita dinodai dengan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan selera manusia yang berbudaya berakhlak luhur. Jamaah yang saya hormati, maka oleh sebab itu jamaah yang saya hormati, mulai sekarang kita harus bisa berubah sikap di dalam menyongsong datangnya tahun baru ini. Kita beri ingat mereka yang bisa menyongsong tahun baru ini dengan berpesta, berpoya-poya semalam. Ya, terutama buat anak-anak kita, jangan sampai menghambur-hambur harta dan lain sebagainya. Di jalan-jalan, di panggung-panggung gembira atau lainnya, jangan sampai dia buang-buang percuma. Jamaah yang saya hormati, kalau kita hitung dari tahun ke tahun, benar usia kita bertambah. Itu secara matematika. Tetapi sesungguhnya jamaah yang saya hormati, bukan bertambah, hakikatnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang saya hormati, yang terakhir, marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal perbuatan kita yang telah lalu berupa kebajikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang jelek-jeleknya juga mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, semoga kelak kita pada hari kiamat kita bisa memetik semua amal perbuatan kita dan semua kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat selama di tahun 2020 kita tingkatkan, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan-kejelekan itu dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Begitulah yang telah saya sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf atensinya kepada rekan semua. Selanjutnya saya mengucapkan tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.